Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Guntur, analis utama politik keamanan di Lab 45 bersama teman saya. Omar, analis kebijakan politik keamanan di Lab 45. Kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit soal 1 tahun konflik Rusia-Ukraina dan apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lihat dari data-data yang sudah didapatkan selama 1 tahun ini. Pertama-tama kita akan lihat dulu timeline peperangan ini selama setahun ke belakang. Jadi mungkin yang menarik itu adalah bantuan persenjataan anti misil dari negara-negara barat ke Ukraina itu sangat menjadi pengubah jalannya peperangan, karena kalau dilihat sebelum bulan Mei itu ofensif Ukraina sangat kuat ya. Mereka masuk ke Kiev, masuk ke Mariupol, sampai ke Luhansk. Tapi setelah datang bantuan baik misil maupun tank dari negara barat, perlahan-lahan Ukraina bisa mengembalikan keadaan, perlahan memukul kembali pasukan dari Rusia dan juga kemudian merebut beberapa wilayah. Dan bahkan di bulan Agustus terlihat tadi Rusia terpaksa mundur kembali ke wilayah pertahanannya dan Ukraina bisa mengambil kota-kota seperti Kherson dan Kharkiv. Nah, yang penting juga dari timeline ini adalah sebenarnya bantuan selain militer, bantuan finansial dari negara-negara barat terutama Amerika dan EU itu datang bergelombang untuk Ukraina, dan ini tentu penting bagi Ukraina yang mereka merasakan bagaimana banyak warganya menjadi korban perang, harus meninggalkan negara, bahkan menjadi tawanan perang di beberapa wilayah, sehingga secara umum kita bisa lihat satu, bantuan dari Eropa dan Amerika itu sangat konstan, baik untuk militer maupun ekonomi. Dua, bantuan militer dari Amerika ini sangat berperan penting. Militer dari Amerika dan Eropa berperan penting untuk mengganti keadaan di lapangan menjadi cenderung stabil sekarang, setelah sebelumnya mungkin Rusia lebih banyak mendominasi. Bener banget tuh. Jadi kalau misalnya dilihat memang untuk bantuan-bantuan utamanya sistem pertahanan udara atau roket dan misil itu sangat berperan penting, karena kalau misalnya dilihat secara kapabilitas pertahanan yang ada di baik Rusia ataupun Ukraina, memang untuk Ukraina sangat jauh ketika disandingkan dengan Rusia, sehingga bantuan-bantuan seperti ini yang dibutuhkan oleh Ukraina. Uh, Namun kalau misalnya kita lihat lebih jauh untuk kapabilitas dari Rusia dan Ukraina di grafik tersebut, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat penurunan yang cukup signifikan dari kapabilitas pertahanan Rusia yang Rusia gunakan untuk melakukan invasi ke Ukraina untuk menginisiasi operasi militernya. Di sini bisa dilihat bahwa dari AFV itu adalah armor fighting vehicle-nya itu dari 23.000 bisa turun menjadi 17.000. Sedangkan juga bisa dilihat untuk Itu cadangannya dibom semua, Mar? dibom semua. Dan juga kalau misalnya teman-teman dengar atau mengikuti dari webinar yang kemarin kita sudah lakukan, juga di situ disampaikan bahwa tank-tank Rusia ini mengalami beberapa kendala selain logistik, yaitu adalah kendala geografi, di mana dari Rusia ini belum memperhitungkan dari kendala geografi ketika satuan dari tanknya itu bergerak melakukan invasi ke Ukraina. Sehingga itu menjadi salah satu penyebab mengapa tank-tanknya tersebut lumpuh ya ketika Itu banyak yang melakukan akhirnya nggak bisa operasi. jalan di lumpur Tidak itu bisa ya? jalan, juga mendapatkan serangan cepat, hit and Mmm. run, kemudian akhirnya operasinya bisa dikatakan gagal. Kemudian kalau misalnya kita lihat memang ada pengurangan walaupun sangat signifikan. Tapi selain untuk sorry, selain gagal, mungkin juga untuk tank cadangannya ini sedang dipersiapkan kembali Mmm. oleh Rusia untuk melakukan invasi atau misalnya wave berikutnya, untuk melihat apakah keadaannya sudah membaik dan bisa dilancarkan serangan berikutnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga terdapat beberapa berita atau misalnya statement bahwa Rusia ini terbilang gagal dalam menguasai ruang udara dari Ukraina. Kalau misalnya dilihat dari kapabilitas pertahanannya, itu bisa dilihat juga kalau misalnya terdapat penurunan
pada pesawat udaranya atau pesawat tempurnya dari 2.200 menjadi 1.100, dari 1.169 menjadi 1.128, ataupun dari helikopter penyerangnya dari 426 menjadi 385. Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi menurut data ini hemat saya cukup memperlihatkan bahwa ruang udara di Ukraina ini masih belum bisa dikuasai sepenuhnya oleh Rusia, dan Berarti cenderung seimbang ya antara cenderung Rusia sama seimbang. Ukraina. Atau sebenarnya kalau misalnya dari posisi ini terdapat juga hipotesis bahwa Rusia sebenarnya melakukan testing the water pertama Oke. kali, testing water dulu, apakah untuk serangan udara melalui aircraft combat ini memungkinkan atau tidak, atau efektif atau tidak, kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk meminimalisir kerugian perangnya itu sendiri, dari jatuhnya beberapa pesawat tempur ataupun helikopter penyerangnya, mungkin itu menjadi tolak ukur bagi Rusia, sehingga dia menahan terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan. Karena kan kalau misalnya by logic seharusnya ya langsung saja diserbu semuanya, pengerahan secara umum dengan menggunakan 3 matra tersebut. Cuman ketika saat ini kan masih terfokus pada matra darat saja, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang menariknya lagi, walaupun terdapat juga serangan, walaupun berfokus pada matra darat, cukup tinggi, cukup intens serangan udara yang dilancarkan oleh Rusia ke Ukraina. Mungkin ini juga salah satu cara untuk membantu atau mendorong pasukan daratnya untuk melakukan invasi. Kalau di sini bisa dilihat beberapa data-datanya, baik dari jenis ataupun sebaran target. Di sini bisa dilihat kalau misalnya baik dari Rusia ataupun dari Ukraina melakukan serangan udara paling banyak menggunakan misil. Yang kedua dengan drone, baru yang ketiga dengan pesawat tempur. Okay. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat lebih lanjut, untuk Rusia ini sendiri sudah mulai menyasar ke beberapa target-target serangannya, sudah menyasar ke fasilitas-fasilitas yang memiliki fungsi dual fungsi kayak gitu. Dual fungsi, baik itu untuk militer ataupun untuk sipil. Contohnya apa tuh, Mar? Kalau contohnya mungkin seperti stasiun pengisian bahan bakar ataupun jembatan yang bisa digunakan oleh militer ataupun oleh sipil, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang di sini menariknya terkait momentum perang Rusia Ukraina, dari masing-masing momentumnya itu sendiri kita coba nilai ketika para pemimpin-pemimpin baik itu Rusia atau Ukraina atau bahkan NATO memberikan statement, kita coba nilai apakah statement itu merupakan statement ofensif, menahan diri, dan defensif. Kalau yang di sini, kalau dari data yang ada bisa dilihat di sini bahwa Ukraina sangat tinggi statement-statement atau nada-nadanya cukup tinggi untuk ofensif. Karena mungkin dari sini bisa memperlihatkan posisi dari Ukraina memang tidak mau menyerah terhadap invasi yang dilakukan Ukraina dan mengulangi kejadian di mana Crimea itu lepas dari Ukraina, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam posisi perang ini Ukraina sangat menjaga teritorinya, kurang lebih. Jadi meskipun mereka secara tadi militer banyak digempur, itu justru mereka lebih ofensif dari di situ dari sudut pandang statement-statement pemerintahnya gitu. Betul. Di mana dia tidak mau mengalah atau tidak mau coward by serangan dari Rusia itu sendiri. Dan di sini juga cukup logik kalau dari NATO cukup tinggi untuk menahan dirinya, karena memang kalau misalnya NATO cukup ofensif, perangnya tidak hanya untuk Rusia Ukraina tetapi bisa melebar, transatlantik itu bisa menjadi perangnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari serangan-serangan yang tadi saya ceritakan, jadi kalau untuk yang warna merah ini serangan udara yang dilakukan Rusia ke Ukraina, ini sangat bisa dilihat bahwa yang merah di sebelah atas, di tengah atas itu adalah Kiev. Itu merupakan serangan utama di fase awalnya, itu memang sangat digempur cukup berkelanjutan baik dari awal sampai akhir. Kemudian menyisir ke sebelah kanan timur dari Luhansk sampai ke Odessa, kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa gambar-gambarnya yang ada di sini adalah lebih kepada
intensitasnya lebih menggunakan apa, lebih banyak Hmm. menggunakan apa. Ada yang menggunakan misil mayoritas, tapi juga ada yang drone ataupun pesawat tempur. Di sisi lain juga untuk Ukraina juga melancarkan serangan udara. Ada beberapa wilayah yang mengenai wilayah Rusia, utamanya di Belgorod, Bryansk, dan juga Rostov. Rostov. Rostov, itu adalah beberapa wilayah dari Rusia yang sempat terkena serangan dari Ukraina, kurang lebih seperti itu. Dan di sini emang cukup dilihat bahwa serangan udaranya yang dilakukan oleh Ukraina dilancarkan untuk melakukan kontrofensif, kalau misalnya bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Nah, tapi itu kan tadi kita sudah bahas dari sisi tradisionalnya, hardnya dari militernya. Tapi kalau menurut lo sendiri, apakah ada serangan-serangan lain yang dilancarkan dalam momentum perang Rusia-Ukraina ini? Oke, jadi sebenarnya emang konflik Rusia-Ukraina kan bukan tiba-tiba kejadian ya, udah dari 2014, bahkan dari 2000 awal 2000-an lah gitu. Rusia tuh aktif ingin memastikan tidak ada pelebaran atau tidak ada penambahan jumlah negara NATO, dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan yang dikenal dengan cyber warfare. Jadi mereka secara konstan, secara aktif itu melakukan berbagai teknik serangan cyber ke negara-negara Eropa Timur, ex-Uni Soviet, dan tentu saja Ukraina. Nah, khususnya untuk di perang Rusia-Ukraina ini, kita bisa melihat bahwa dulu sebelum pecah perang besar, perang seperti ini, banyak orang, banyak ahli, banyak pendapat yang bilang Rusia ini kan sebenarnya kuat banget tim hackingnya ya, tim cybernya gitu. Jangan-jangan kita bisa melihat perang siber yang sebenarnya gitu. Cuman kenyataannya satu tadi ya, di medan perang kalau sudah orang antara hidup dan mati lebih gampang ngebom daripada ngehack kan. Jadi dengan data yang tadi lu kasih sebenarnya terlihat Rusia lebih memilih akhirnya menggunakan misil, menggunakan jet tempur, menggunakan drone gitu. Cuman bukan berarti tidak ada gangguan atau serangan siber ke Rusia dan juga dari Rusia dan juga dari Ukraina sebenarnya. Nah, jadi kalau ini data yang kita ambil dari Cyber Peace Institute menunjukkan bahwa sebenarnya secara konsisten itu setiap bulan ada serangan siber ke kedua negara. Kenapa juga Rusia banyak mendapatkan serangan? Karena ada aktor non negara seperti Anonymous, dan juga Ukraina itu menggalang yang namanya IT Cyber Army. Jadi mereka bukan bagian dari militer Ukraina, bukan bagian dari pusat keamanan sibernya Ukraina. Ada yang di dalamnya, cuman lebih ke banyaknya simpatisan. Dan mungkin memang biasanya kan orang-orang yang bergerak di bidang IT dan siber ini mereka punya sense of freedom yang tinggi kan. Jadi melihat sebuah negara digempur, mereka kemudian mencoba membantu dari sudut pandang siber. Nah, tapi yang menarik mungkin dari datanya Cyber Peace Institute ini adalah di bulan-bulan pertama justru lebih banyak yang ke Rusia. Maksudnya Ukraina banyak, tapi somehow di bulan April Rusia itu sangat tinggi menjadi sasaran. Ini mungkin satu penjelasannya adalah ya tadi terjadi gelombang simpati ke Ukraina, sehingga hacker-hacker dari berbagai wilayah, terus juga IT cyber army-nya sudah mulai terkonsolidasi, mereka bisa melancarkan serangan cyber ke wilayah Rusia. Nah, itu poin yang menarik pertama, Mar. Yang kedua itu sebenarnya di bulan November, bahkan dari bulan Oktober terlihat naik, dan di bulan November itu sangat tinggi ya angka serangan cyber di Ukraina dan juga di negara dunia lain, di negara-negara non yang Rusia dan Ukraina. Ini menarik karena memang pertama-tama hacker dari Rusia itu sebenarnya kasih ultimatum ke berbagai negara lah, kalau kalian ikut-ikutan nanti kita akan serang dan sebagainya. Cuman yang mungkin perlu diperhatikan kenapa di bulan Oktober, November itu cukup naik adalah pertama dari sudut pandang perang konvensional, mereka kan sudah masuk stalemate ya di situ. Jadi Rusia di tahap fase 1 Rusia bisa masuk ke Ukraina, fase 2 Ukraina mulai memukul balik. Nah, di fase 3 ini itu cenderung tidak banyak terjadi perubahan signifikan di wilayah darat. Jadi mungkin yang tim hacker dari terutama Rusia ya. Jadi mereka mulai mencari cara lain untuk menjatuhkan atau melumpuhkan Ukraina. Nah, di sisi lain juga
Ada mungkin ada juga analis bahwa di bulan-bulan inilah sudah mulai berasa sanksi-sanksi dari Eropa, Amerika sanksi-sanksi dari Serikat, Amerika Serikat yang terkena ke bukan hanya Rusia sebagai negara, tapi Rusia sebagai orang-orang di individu-individu. dalamnya. Ya, yang sebelumnya mereka eh, apa mungkin nggak terlibat dalam perang gitu atau tidak terlalu peduli. Cuman ketika mulai berasa hidupnya kena Terganggu. kena ini nih sanksi nih nggak bisa nggak bisa Mac dicabut, Apple Pay nggak boleh dipakai, dan mereka jadi ingin mendapatkan uang dengan cara-cara lain kan, termasuk misalnya hacking. Meskipun memang dari data CyberPeace ini mayoritas serangan tuh DDoS. DDoS itu kan dia hanya memastikan sebuah sistem tidak bisa diakses oleh orang yang harusnya mengakses ya. Jadi itu sangat skala rendah. Jadi bahkan kita pun di sini bisa melakukan DDoS asal kita niat dan tahu sasarannya. Jadi memang kalau boleh di wrap up gitu soal cyber ini, serangan DDoS tuh masih menjadi yang paling banyak. Memang dia secara efek nyata di medan perang bahkan dibilang minim lah dibanding kalau misalnya kayak cyber espionage gitu kan, bisa menandai lawan di mana. Cuman secara moral, secara pemberitaan media itu akan menambah semacam simpati lah untuk satu atau dua kelompok. Kedua, bisa dibilang ada convergence nih Mar antara keadaan dunia nyata perang konvensionalnya dengan kenapa di perang siber di dunia sibernya kemudian naik gitu. Jadi ada kemungkinan gitu di akhir tahun lalu itu naik. Satu stalemate, dua musim dingin kan. Jadi mungkin ya udah mereka banyak waktu di rumah kali ya jadinya iseng Tidak ngehack bisa gitu. keluar-keluar Mungkin ya. aja gitu kan. Dan yang perlu kita tunggu juga sebenarnya setelah setahun ini dan ya bahwa kondisi stalemate-nya kemudian akan mungkin berjalan terus, kita perlu kemudian nanti berpikir gimana sih hacker-hacker ini juga ke depannya, IT atau cyber army dari kedua kubu atau bahkan yang simpatisan tadi ini akan seperti apa gitu. Dan beberapa pemerintahan seperti Amerika dan di Eropa sudah mengeluarkan warning ke banyak perusahaan bahwa hati-hati, bisa jadi Rusia justru akan meningkatkan serangan sibernya, mengingat ya mereka juga ketika stalemate terjadi, serangan siber kemudian menjadi tren yang dipakai kan. Jadi tentu saja di luar tadi mereka masih sedang berperang di lapangan dan kita nggak tahu apakah akan cepat berakhir, akankah bantuan tank datang dan sebagainya, tapi ranah siber ini juga menjadi hal yang menarik ditunggu sih untuk konflik Rusia Ukraina ke depannya. Kalau kita sedikit kembali ke konvensional warfare-nya ya, bahwa tadi udah kita ungkit, udah kita sebut bahwa Ukraina ini sangat terbantu dengan bantuan dari Amerika dan dari NATO kan. Jadi kalau kita lihat di bagian yang kanan itu Amerika Serikat tuh udah 5,3 miliar euro memberikan bantuan ke ke Ukraina, dan ini sangat besar gitu kan. Cuman mungkin secara politik gitu. Ini hal yang bagi bagi Amerika sebenarnya tidak sebesar itu. Kenapa? Karena satu, mereka mengirimkan bantuan, tapi kan mereka mengirimkan sebenarnya persenjataan mereka sendiri kan. Persenjataan yang dimanufaktur oleh perusahaan Amerika, perusahaan yang sebenarnya harusnya persenjataan yang harusnya digunakan oleh militer Amerika gitu. Jadi ini mereka tidak harus membeli dari mana-mana lah gitu, atau tidak harus mengeluarkan dari kantong kas mereka sendiri. Dan di sisi lain mereka tidak mengirimkan satupun pasukan militernya kan. Tapi efeknya seperti tadi udah lu sebut, drastis tuh penurunan kemampuan militer Rusia kan. Jadi ya bisa dibilang perang proksi kali ya bagi Amerika, bahwa mereka send the money, tapi mereka juga sebenarnya nggak merasakan banyak hal buruk gitu loh. Bahwa di domestik mulai ada pertentangan, iya, cuman secara geopolitik kayaknya iya bagi Amerika kita nggak masalah nih send the money, dan mungkin case yang berbeda untuk negara-negara Uni Eropa, Jerman, Polandia gitu ya. Karena anggaplah Ukraina jatuh kan, the next in line mereka kan, Eropa Timur, negara-negara seperti Jerman dan sebagainya. Jadi kayaknya komitmen bantuan ini akan tetap banyak ya. Tapi mungkin nanti kita akan lihat seperti apa realitasnya. Tapi terutama negara-negara Eropa Timur yang mungkin punya solidaritas dengan Ukraina pasti akan terus. Nah di sisi lain, kalau kita ngomongin anggaran nih kan,
itu ada tren yang menarik, Mar, bahwa perang Rusia Ukraina ini bagi banyak pengamat ya itu dianggap membuka mata negara-negara Eropa, negara-negara Kenapa tuh? NATO. Karena kalau lu inget berapa tahun lalu tuh Trump sempat ngancam kan mau keluar dari NATO Iya, ya. dengan alasan katanya negara-negara NATO tuh tidak memenuhi komitmen mereka terhadap anggaran pertahanan. Dan benar, cuman Amerika sebenarnya yang melebihi 2,5 kalau nggak salah 2% dari anggaran pertahanan, dari anggarannya untuk pertahanan. Dan negara-negara lain itu cenderung tidak mengikuti komitmen tersebut. Nah, pasca perang ini kalau kita lihat ini perkiraan ya dari military balance bahwa cenderungnya tuh naik terus, Mar. Dari tahun ke tahun seluruh jumlah seluruh anggota NATO itu kalau dijumlahin itu terus perlahan naik ke atas karena sepertinya muncul kesadaran secara domestik. Mereka ingin membangun militernya lagi, terutama dengan adanya ancaman yang nyata kan. Dan bahkan kan lucunya adalah orang tuh nanya nih, Jerman mana nih? Kok nggak memperkuat militer? Kayak padahal secara sejarah kan ketika Jerman memperkuat militer tuh biasanya tanda buruk gitu kan. Tapi malah negara Eropa kayak mana nih kok Jerman nggak bantu atau nggak naikin gitu. Jadi ada satu tren bahwa negara-negara Eropa kan mulai sadar nih mereka harus mulai arming themselves, mulai menaikkan anggaran pertahanannya. Sementara di sisi lain kita lihat Rusia juga sepertinya malah stagnan. Mungkin satu karena ya efek ekonominya sangat keras ya dari perang ini ke mereka. Sehingga mereka kemudian tidak terlalu bisa menaikkan anggarannya gitu. Dan yang mungkin efek domino lainnya adalah dengan begini kita anggaplah ini perang akan yang berlanjut atau berlarut ya. Kita juga perlu sadar bahwa Rusia dan Eropa Timur tuh bukan satu-satunya konflik wilayah tegang di dunia ini kan. Kita juga punya wilayah tegang seperti semenanjung Korea, seperti Taiwan, dan itu dianggap bagi banyak pengamat kan second front-nya Amerika kan setelah Eropa. Dan dengan negara-negara NATO menunjukkan tren memperkuat diri, ya ngikutin Trump lah intinya, menaikkan anggaran pertahanannya, mulai melakukan pengadaan militer lagi. Bisa jadi ini akibatnya adalah Amerika bisa lebih fokus ke wilayah Asia Pasifik, wilayah Indo-Pasifik, bahwa ya dia punya potensi konflik di Taiwan, dia punya potensi konflik di Laut Cina Selatan yang dekat dengan Indonesia tentu saja, dan semenanjung Korea gitu. Jadi kita perlu melihat juga nih efek jangka panjang perang Rusia ini ke kita tuh bisa saja yang jangka pendeknya kan energi, krisis pangan, ekonomi global lumpuh, tapi jangan-jangan dengan ancaman yang senyata ini bagi negara-negara Eropa, mereka jadinya memperkuat diri dan bikin Amerika merasa oke, kalian udah mandiri nih, waktunya gue fokus ke wilayah Indo-Pasifik gitu. Dan ya kita tentu berharap tidak ada konflik ya, cuman ini perlu kita perhatikan lebih jauh sih kayaknya. Menarik banget tuh Tur, dimana pergeseran dari anggaran pertahanan ini bisa menggeser fokus arena pertempuran atau arena konflik dari Amerika Serikat itu sendiri. Bener, dan tentunya tetap bergantung sama perang di Rusia Ukraina sendiri ya. Ya bener banget, untuk dari keberlanjutan perang Rusia Ukraina ini menentukan, dan keberlanjutan ini juga bisa dilihat atau misalnya diproyeksikan dari jumlah bantuan-bantuan yang diberikan. Logiknya kan semakin tinggi bantuan yang diberikan maka semakin kuat Ukraina atau semakin stabil, sehingga Ukraina bisa melakukan serangan balasan sehingga perang dapat berakhir ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, jumlah bantuan yang diterima oleh Ukraina memang sudah cukup tinggi, walaupun dari sisi realitas pembayarannya atau misalnya pencairannya dari janji-janji yang diberikan itu masih terbilang rendah, atau misal setengahnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat lebih jauh lagi dari jenis bantuan atau sumber dana pembantuannya itu sendiri, mayoritas berada di pinjaman. Jadi bisa itu bentuknya pinjaman. Jadi kelar perang ditagih nih. Bisa jadi kelar perang ditagih, atau dari selesai perang Ukraina bisa menuntut Rusia sebagai yang untuk membayar okay. pinjaman tersebut. Itu bisa jadi menjadi salah satu opsi ketika perang dimenangkan oleh Ukraina. Okay. Kalau misalnya perang dimenangkan oleh Rusia akan beda lagi ceritanya nanti. Apa pinjamannya jadi milik Rusia malah? Wah, itu kita menunggu apakah nanti kalau misalnya Rusia menang, apakah Ukraina akan menjadi bagian Rusia atau bagaimana.
Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat lebih dari jenis bantuannya, memang untuk militernya cukup mendominasi yang disusul oleh dari bantuan keuangan, karena memang untuk menjalankan sebuah pemerintahan atau sebuah negara dibutuhkan keuangan yang cukup stabil. Di sisi lain ketika perang, revenue yang diperoleh oleh Ukraina itu tidak ada, atau bahkan Iya. sangat sedikit, bahkan tidak ada, kurang lebih seperti itu. Jadi memang bantuan-bantuan seperti itulah yang masih menggerakkan Ukraina, dan bagaimana Ukraina bisa masih melawan Rusia. Menurut lo ini kira-kira apa sih tujuannya dari Rusia itu sendiri sampai perangnya berlarut gini? Karena kalau misalnya berkaca dari Crimea itu kan cukup cepat ya. Iya, masuk dapat selesai. Iya, tapi kok ini hampir setahun lebih masih belum selesai. Iya, jadi tentu saja kita kan di Lepat 5 kita senang bikin trajektori seperti apa itu kan, scenario building, dan ini kita mendapatkan insight yang menarik ya dari seorang profesor, Paul Post namanya. Jadi kalau kita mau melihat ending atau skenario akhir dari perang Rusia Ukraina ini sebenarnya bisa menggunakan dua variabel gitu. Yang pertama adalah dari politiknya Rusia. Apakah tujuan politiknya itu maksimum atau minimum gitu. Nah, minimum tuh misalnya jangan-jangan sebenarnya dia cuma emang ingin mengambil wilayah seperti Donbas gitu. Wilayah emang Ukraina. Iya, yang mayoritas orangnya ngomong Rusia, secara keluarga, secara family mereka banyak orang Rusia gitu kan. Jadi itu tujuan yang minimal nih. Atau tujuannya agak naik lagi. Ternyata emang menganeksasi Ukraina gitu, menjadikan Ukraina menjadi bagian dari Rusia gitu. Atau bahkan yang disebut oleh Prof. Paul ini tujuannya maksimal, yaitu mengembalikan wilayah-wilayah di Eropa Timur yang dulunya ex-Soviet sebagai milik Rusia lagi. Jadi ada Belarusia, ada Moldova di sana, dan muncul beberapa report terakhir akhir ini bahwa ada usaha dari Putin dari Rusia untuk akan mengambil Belarusia. Padahal Belarusia ini lainnya mereka kan. Belarusia ini kawannya mereka di perang ini. Untuk masuk lagi ke wilayah Rusia. Terus juga terakhir presiden atau perdana menterinya Moldova bilang kami ini seperti sedang menghadapi ancaman kudeta yang di backing oleh Rusia. Jadi terlihat tadi ada faktor seperti apa tujuan politik Rusia di perang ini. Dan di sisi lain yang bisa kita bandingkan juga sebenarnya seberapa lancar, seberapa aman gitu kondisi peperangan bagi Rusia gitu. Kita lihat di awal-awal sepertinya kan banyak yang bilang wah ini mah perangnya cepat nih soalnya udah masuk wilayah Ukraina, rudal nyerbu Kiev dan sebagainya gitu kan. Tapi kan semakin kesini terlihat bahwa itu menjadi hal yang justru semakin sulit bagi Rusia untuk menangkan dengan cepat gitu kan. Terjadi counter offense dari Ukraina, ada bantuan-bantuan gitu kan. Jadinya secara secara operasi militer ini jadi lebih lambat nih, jadi lebih susah bagi Rusia gitu kan. Nah, dengan menggunakan dua variabel itu, tujuan politiknya dan keadaan di lapangan gitu, kita bisa sebenarnya punya 4 skenario gitu kan. Akhir dari perang ini. Menurut Prof. Paul, sebenarnya yang politik yang minimum itu udah pasti enggak gitu, karena dari statementnya Putin, dari gelagat-gelagatnya Rusia di kancah internasional, mereka tuh sepertinya maksimalis gitu. Apakah maksimalisnya ingin mencakup kembali negara-negara Eropa Timur atau mungkin bahkan aneksasi Ukraina. Jadi yang dibayangkan oleh Putin ketika mereka melancarkan special military operation ini sepertinya sesuatu yang besar nih. Permasalahannya kalau kita lihat dari tabel ini, di awal-awal serangan gitu kan Februari 2022 itu sepertinya militernya lancar-lancar juga kan. Jadi terlihat sepertinya akan besar nih perangnya. Jadi quick win untuk Rusia, lanjut ke perang Eropa Timur gitu. Cuman semakin kesini semakin banyak bantuan dari negara-negara Barat, terus terlihat bahwa sebenarnya militer Rusia tidak sesiap itu untuk melakukan operasi yang berkepanjangan, belum juga ada konflik internal di antara militer dan paramiliternya kan. Jadi terlihat sepertinya easiness atau level operasi militernya itu semakin jadi susah. Dan akhirnya menurut Prof. Paul ini seperti yang kita bayangkan sekarang adalah ya perang berlarut antara Ukraina dan Rusia, karena secara politik belum terjadi perubahan sepertinya dari Putin bahwa dia masih ingin menjadi
Mengembalikan. iya, mengembalikan kejayaan Soviet dan sebagainya dan terlihat ya juga tadi dengan laporan-laporan terkini ya dengan berbagai negara tadi. Tapi kondisi militer di lapangannya nggak mendukung sehingga yang kemudian terjadi adalah sebenarnya Rusia ini kan jumlahnya emang banyak ya. Jadi kalau mau ngomongin angka tuh pasti mereka akan overwhelming Ukraina, tapi karena jumlah operasi militer tidak lancar sehingga yang kemungkinan terjadi adalah lanjut nih perang di Ukraina dan kita nggak bisa membayangkan apakah ini akan selesai dalam setahun, 2 tahun, bahkan mungkin bisa 4-5 tahun gitu. Jadi kembali ke skenario ini, kemungkinan dengan melihat keadaan di lapangan, kita misalnya di Indonesia pun kita harus memperkirakan jika memang yang terjadi bukanlah perang cepat antara Rusia dan Ukraina yang segera ketemu jalan keluar ya, karena juga terakhir kan sepertinya kedua pemimpin negara masih saling tidak mau bernegosiasi ya. Jadi itu satu signal. Kedua, bahwa ya udah kenyataan bahwa ambisi politik Rusia yang tinggi ini tidak dibarengi dengan kemudahan operasi militernya, kemudian akan mengarahkan ke kemungkinan perang berlarut di Ukraina. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat kan Mar, dari tanda-tanda ini juga bisa kita lihat dari kenapa perangnya hanya di perang berlarut. Nah, ini menurut lu gimana Mar ngeliat peta ini kayak pergerakannya dari masa ke masa nih? Kalau misalnya dari skenario yang tadi udah dijelasin sama lo Tur, jadi kalau misalnya dilihat mungkin memang ketika di awal, ketika Februari 2022, seperti yang tadi dibilang kalau misalnya target-targetnya atau tujuan politiknya itu cukup maksimal dengan melakukan invasi gerakan cepat baik dari utara, selatan ataupun di timur Ukraina itu sendiri. Sehingga kalau misalnya prediksi yang dilakukan adalah ini akan memperoleh kemenangan yang cepat dengan diperolehnya Kiev. Terlebih di bulan Maret itu sendiri kan, itu sudah didominasi oleh personil militer atau misalnya operasi militer dari Rusia itu sudah cukup mendominasi timur hingga utara dan selatannya Ukraina itu sendiri, bahkan sampai ke Kiev masuk ke situ. Tapi ketika bulan April ini yang menjadi titik balik dari operasi militer dari Rusia itu sendiri. Kalau misalnya dilihat mungkin salah satu kendalanya adalah ketika invasi atau misalnya perang yang dilakukan, operasi militer yang dilakukan itu terkendala oleh medan. Seperti yang kemarin itu juga udah disampaikan, ada tanknya pasukan tanknya Rusia terkendala, kemudian banyak yang hancur, logistiknya nggak masuk. Iya, logistiknya nggak masuk. Jadi daripada memperoleh kerugian yang cukup besar, di sini kita lihat bahwa Rusia menarik diri dari utara Ukraina sehingga memfokuskan postur militernya itu berada di timur dan selatan Ukraina itu sendiri. Belum lagi di bulan Juli kalau dilihat di timur Ukraina, seperti yang tadi lo udah sampaikan di awal, kalau misalnya ketika di bulan Juni atau Juli itu terdapat bantuan misil atau misal sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat ataupun dari NATO masuk ke Ukraina. Ini menjadi momentum titik balik dari Ukraina melakukan serangan balik. Dan terbukti efektif ya? Dan terbukti efektif ternyata, dan sehingga mempersulit kembali operasi militer yang tadi lo udah ceritain. Sehingga mungkin ketika berbicara terhadap skenario yang tadi dibahas dari Prof. Paul, itu memang skenarionya bergerak dari yang cukup optimis menjadi agak pesimis karena dari kanan ke kiri itu posisinya, bukan bergerak dari kiri ke kanan tapi dari kanan ke kiri. Makin suram lah ya. Makin suram. Kondisi ini bisa dilihat dari perbandingan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Di sini bisa dilihat walaupun memang di tahun 2022 terdapat serangan utara, selatan, dan timur. Di sini dilihat di Februari 2023 serangan tersebut menjadi stagnan ataupun stalemate hingga bahkan Ukraina bisa memperoleh kembali beberapa wilayahnya di wilayah Kharkiv di timur Ukraina itu sendiri. Dan nanti mungkin kita bisa lihat kembali babak selanjutnya, karena kan posisinya adalah janji-janji bantuan militer yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan NATO sekutunya itu masih belum terrealisasikan sebagaimana kondisi di bulan Juni atau Juli, di mana mereka mengirimkan atau di Ukraina sudah menerima dari misil dan juga sistem pertahanan udara itu sendiri. Di sini kan Ukraina masih belum memperoleh tank-tank modern, Leopard, tank Abrams ya.
yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pasukan darat untuk menerobos pasukan musuh, yaitu Rusia itu sendiri. Dan juga di sini kan bukan masih banyak. Di sini juga Presiden Zelensky, Presiden Ukraina ini sendiri juga masih mencoba masih mencoba membujuk dari Amerika Serikat ataupun NATO untuk mengirimkan pesawat tempur F-16 ya. F-16, walaupun itu cukup lama, tapi mungkin itu bisa terbilang efektif ketika bisa memberikan serangan air to ground. Tapi itu yang menjadi pertanyaan, apakah akan diberikan atau tidak, dan ketika itu diberikan itu akan memberikan babak baru kembali sebenarnya. Tetapi nanti mungkin kita bisa lihat perkembangannya akan seperti apa. Nah, kalau misalnya dilihat seperti itu, kayaknya dari kita perlu nih ada pembahasan tidak cuman matra darat aja. Sepertinya perlu juga kita bahas dari darat, laut, sampai udara. Betul. Tuh. Dan tentu saja teman-teman kalau bosan dengerin kita akan mengadakan webinar lagi nih setelah sebelumnya kita bahas matra darat ya waktu itu. Kita bahas dari cavalry, dari artillery, infanteri. Nah, kita juga akan membahas tadi seperti disinggung Omar, ini seperti apa sih efektifnya pertarungan di udara dan mungkin di laut juga ya untuk peperangan Rusia Ukraina ini. Dan buat teman-teman yang penasaran, yang pengen nonton webinar ini, tetap pantengin sosial media Lab 45 supaya nggak ketinggalan informasinya. Kalau ketinggalan jangan lupa nonton di YouTube Lab 45. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasinya. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya.